konyol teman-teman. Ya, ulama konyol. Ulama konyol melihat Miftah ini setelah namanya semakin jatuh ya teman-teman. Sebenarnya juga kasihan kepada beliau. Yang dimana beliau ini telah meminta maaf kenapa masih viral. Padahal niat Miftah ini mendatangi Son Haji, memberangkatkan dia umroh dan lain sebagainya. Terus mengundang dia ke rumahnya, diangkat menjadi banser. Dia itu ingin mendapatkan simpatik dari umat lagi. Dia ingin mendapatkan perhatian dari umat lagi dan marwah dia sebagai seorang penceramah itu kembali. Namun pada faktanya tidak seperti itu teman-teman. Tidak semudah itu. Karena umat di dalam hal seperti ini, mereka itu bukan sembarangan memviralkan sesuatu. Mereka punya alasan. Seandainya kesalahan Miftah itu hanya kepada bakul es teh, mungkin setelah dia minta maaf akan selesai. Ternyata pada faktanya kesalahannya bukan cuma itu. Ada yang mengatakan bakul es teh sapi, ada yang mengatakan bakul es teh lutung, ada yang mengatakan bakul es teh itu sudah mirip anjing, meskipun candaan. Meskipun kita garis bawahi, meskipun candaan, tapi candaannya itu kere teman-teman. Candaan-candaan konyol. Terus menyebut seorang seniman sebagai bajing loncat, sebagai lonte. Ini kan candaan-candaan yang sampah sebenarnya. Dan seharusnya seorang ulama candaannya bukan seperti ini. Dan setelah hal itu ini di bab hinaan teman-teman. Ya, hinaan berkedok candaan. Di bab lain, ya, ini di bab lain nih. Di bab dia itu berbicara, berpidato ngeres, ya, ceramah-ceramah ngeres, mesum cabul, itu ada. Ya ada teman-teman. Sudah saya bahas 2 video kemarin. Dan selain itu ternyata ada lagi yang lain teman-teman. Di sini saya ingin mengajak kalian lagi untuk nyimak satu video yang dimana Miftah ini ternyata setelah saya kemarin minta kepada netizen barangkali ada video yang lain Miftah ini pidato ngeres mesum cabul, share kepada saya. Dan ternyata beneran ada teman-teman dan banyak. Dan saya akan mereaction satu yang parah. Ya Allah. Aduh, parah ini. Memang tidak layak orang seperti ini jadi panutan dalam beragama. Gak layak teman-teman, tidak pantas. Memang pantasnya orang ini sebagai pelawak saja gitu ya. Kalau pelawak kan dia mau ngapain, ngejok apapun ya terserah dia. Karena setiap pelawak ketika selesai ngelawak dia minta maaf, atau sebelum melawak dia minta maaf dulu. Begitu. Dan sekarang kita simak satu video ini yang konyol dari Pak Miftah ini ya. Na'udzubillah. Duduk gemetar. Kok gemetar apa nih hati ini goblok? Mosok yo titik lho. Tuh. Memang lawaannya itu membuat orang ketawa. Ya cuman ulama. Orang dianggap ulama. Namun candaannya seperti ini. Ini pasti yang akan dicap dulu sama orang-orang di luar Islam. Ya Islamnya kok seperti ini. Ulama-ulamanya kok seperti ini gitu. Ya kalau mentalnya seperti Miftah ya akan terus menganggap agama ini sebagai dagelan, sontoloyoan. Ya, lucu-lucuan saja. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Islam, kita akan berkiblat kepada Rasulullah SAW. Kalau ceramah-ceramah yang isinya seperti ini, ngeres mesum semi cabul, apakah ini sesuatu yang dapat membuat Islam itu marwahnya akan lebih mulia? Akan menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umat untuk menyampaikan Islam, berdakwah. Kan kewajiban dakwah ini. Tapi kalau cara dakwahnya seperti ini ya nggak tahu saya. Keimanan apa yang akan orang dapatkan ketika nonton ceramah-ceramah model seperti ini. Ya, miris. Tidak ada larangan tertawa. Tapi ketika tertawa berlebihan, apalagi tertawa yang mengarah pada hal-hal jorok, hal-hal mesum, hal-hal ngeres, maka itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak meningkatkan keimanan, tidak meningkatkan ketakwaan. Ya, kita lihat saja sendiri. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Oke. Orang kok metal yang kedua, memenya gatal lah. Tuh. Ketawa. Memang untuk ketawaan teman-teman, pelawak. Bukan ulama ini ya, tapi pelawak. Pelawak yang berkedok agama. Mana ada dia menyampaikan hadis ini? Nggak ada. Dan ini bermasalahan ya teman-teman. Ketika kemarin Felix Xiao dengan Deddy Corbuzier membahas dia, membela dia, saya paham maksud mereka itu. Mereka bukan orang jahat. Mereka orang terpelajar. Mereka orang berpendidikan. Mereka orang yang luar biasa. Mereka yang pintar bermedia sosial. Tapi sayang, mereka melihat satu sisi dari Miftah ketika mengolok-olok bakul es teh saja. Mereka tidak melihat sisi-sisi lain Miftah yang jauh lebih bobrok daripada itu. Akhirnya apa? Menyalahkan penjual es teh. Ya, meskipun saya juga tidak membenarkan bakul es teh yang begitu-begitu
minta dikasihani dan lain sebagainya. No, memang mereka perlu untuk dikasihani karena memang kondisi ekonomi mereka ya susah. Mereka butuh mendapatkan tunjangan, bukan cuma tunjangan dari rakyat biasa mereka dikasihani, no, tapi pemerintah, orang-orang di sekitar untuk membantu mereka. Dan hal ini juga saya sampaikan kepada Felix dan juga Deddy Corbuzier. Apakah berani untuk menanggapi tabiat, watak, cara berdakwah dan lain sebagainya? Karena ini sudah jadi karakter katanya. Dakwah seperti ini adalah karakter dari Miftah dalam menyampaikan Islam. Ya, ini kan suatu kesontoloyoan yang dimana ini bukan mengharumkan Islam, tapi membuat Islam sebagai lawakan. Jadi lawakan Islam. Apakah iya kita akan diam menyaksikan hal seperti ini sebagai apa ya? Sebagai leluconan? Kan enggak. Ada banyak orang yang membutuhkan pendidikan. Pendidikan yang tepat dalam beragama. Ketika disuguhkan orang semacam Miftah, pendidikan apa yang akan didapat? Kalau isinya candaan, guyonan, dan guyonannya mengarah kepada hal-hal cemoohan, hinaan, terus kata-kata ngeres, semi-semi cabul, ini kan merusak. Ya Allah. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi ketika orang-orang seperti Miftah ini dianggap menjadi tokoh. Kasihan umat, ya, kasihan umat. Sedangkan dia ketika membahas orang-orang Salafi, Ustaz Khalid Basalamah, berpekan-pekan teman-teman. Berpekan-pekan diserang habis-habisan sama Miftah dan gengnya. Sampai-sampai di ponpesnya itu mengadakan acara wayang khusus untuk menghajar, menghina, mengolok-olok Ustaz Khalid Basalamah. Itu pendidikan. Ya terlepas itu, enggak itu loh, bukan izin saya tidak tahu kalau akan ada seperti itu. Ya ini hanya kedustaan teman-teman. Tidak mungkin tanpa izin dari Miftah hal itu akan berlaku. Contohnya seperti perkataan jorok, mesum, semi cabul, perkataan-perkataan yang ngeres. Ini kan dia tidak akan menyangka kalau videonya akan viral, akan menjadi pembahasan publik. Bercanda atau guyonan dengan bakul ST, goblok. Berapa kali dia bilang goblok, cuman Allah belum berkehendak dia akan jatuh. Jatuhnya sekarang. Ketika dia dinaikkan selevel menjadi pejabat negara, ya Allah negur dia dengan cara seperti ini. Apakah dia akan berubah? Apakah dia akan tetap seperti ini? Ya Allah, Ustadz Firanda cangkem bajingan katanya. Kepada orang-orang Salafi yang berpikir kritis, mempertanyakan dalil, mempertanyakan kebenaran, mempertanyakan kesohihan, dikatakan bajingan. Sedangkan Anda yang mengamalkan dan mengajarkan cerita-cerita halu, takhayulan, khurafat, cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang katanya tercipta dari nur Allah, dari mana dalilnya, bagaimana takhrijnya, bagaimana derajat ceritanya, itu semua palsu. Dan Anda mengajarkan itu. Sebenarnya yang bajingan siapa di sini? Yang mengajak orang beragama dengan cara yang murni itu siapa? Yang dicemooh siapa? Oh enggak, ada orang-orang yang memframing bahwa ini Gus-Gusan sedang dibidik katanya. Dibidik untuk apa? Untuk dijatuhkan satu persatu. Allah mau sebagaimanapun manusia berusaha untuk menjatuhkan orang lain, tapi kalau Allah tidak berkehendak membuat orang itu jatuh, tidak akan jatuh teman-teman. Ya kita lihat Jokowi, seberapa banyak orang berniat untuk menjatuhkan Jokowi, mencaci maki, mencemooh dan lain sebagainya. Saya juga ikut-ikutan dulu, Harry Pras juga ikut-ikutan dulu mencemooh Jokowi, karena faham Harry Pras dulu sama dengan Miftah ini. Muki bin Habib juga satu komando dengan Habib Rizik Syihab. Akhirnya apa? Ya ikut-ikutan mengolok-olok. Ya Allah. Jadi memang sudah jadi tabiat bagi segolongan oknum yang sejenis dengan Miftah ini. Tinggal kalian menilai teman-teman. Ya, sudah terbuka lebar di depan mata kalian. Tinggal kalian memilih mau ikut yang mana, ikut yang bagaimana, ikut yang seperti apa. Terus ulama seperti apa yang ingin dijadikan panutan. Tinggal kalian memilih.